Ini dia penampilan dari Tata dari kelas 10 MIPA 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan dari Tete kelas 10 MIPA 5. Baik, untuk TTI kelas 10 MIPA 2 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari Ini dia pertanyaannya. Apa nasihat terbaik yang pernah kamu terima dalam hidupmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari asisten. Apa sih nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada saya sendiri yang menurut saya terbaik? Menurut saya nasihat yang pernah saya dapatkan yang sangat berpengaruh pada diri saya yaitu adalah untuk selalu baik kepada semua orang. Tidak peduli bagaimana sikap orang itu terhadap saya, tidak peduli bagaimana sikap itu di luar sana. Tidak peduli bagaimana sikap orang itu di luar sana terhadap orang lain, mau bagaimanapun, saya bakal selalu baik pada orang itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya untuk Tete dari kelas 10 MIPA 5 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau dikasih pilihan bisa tembus pandang atau bisa terbang, kamu pilih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang sudah berada di sini. Menurut saya, jawaban saya akan memilih tembus pandang. Mengapa tembus pandang? Karena menurut saya, misalkan saat ada kejahatan atau apa, saya bisa mengintainya dengan saya tembus pandang. Jadi saya tidak terlihat oleh orang lain dan saya bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk hal-hal yang baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana nih tepuk tangannya? Baik, ini dia Nong dari kelas 10 MIPA 6. Mana nih tepuk tangannya?
Teteh kelas 10 MIPA 6 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika bisa mengirim pesan ke seluruh dunia, pesan apa yang akan kamu kirim? Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri dan selamat pagi teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan kali ini. Jika ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh dunia, saya akan berpesan kepada seluruh dunia untuk untuk menjadikan bahwa masalah yang ada di dalam hidup itu sebagai pengalaman dan juga sebagai motivasi, bukan sebagai masalah itu bukan sebagai hal yang membuat diri kalian menjadi runtuh, menjadi kayak menjadi tidak bersemangat atau malah memikirkan bahwa masalah itu adalah hal yang jahat yang Tuhan berikan kepada kalian. Tapi anggaplah masalah itu merupakan ujian dari Tuhan dan juga merupakan cobaan dari Tuhan dan sebagai motivasi semangat ke depannya, dan masalah itu jadi guru terbaik dalam hidup kalian. Mana nih tepuk tangannya? Baik, selanjutnya untuk Teteh kelas 10 IPS 3 dipersilakan. Baik, untuk Teteh dari kelas 10 IPS 3 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, ceritakan kepada kami tentang diri Anda yang akan membuat sebagian besar orang yang kenal dengan Anda jadi terpukau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri serta Dewan Guru yang terhormat dan teman-teman saya yang sudah hadir di sini yang sudah mensupport saya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari OSIS, yaitu ceritakanlah diri saya kepada teman-teman sekalian yang membuat Anda akan terpukau. Saya alhamdulillah terlahir dengan kepribadian yang sangat percaya diri. Oleh karena itu saya berdiri di sini mungkin kelihatan sedikit gugup, tapi percayalah kepada saya ini 100% sangat pede dengan diri saya sendiri. Lalu saya juga lahir dengan gift, yaitu saya bisa mempelajari semua hal akademis dan non akademis dengan cepat. Contohnya saya bisa main gitar, main piano, saya juga bisa berbahasa Inggris dengan fluent, saya bisa berbahasa Korea, saya sekarang lagi belajar bahasa Mandarin, dan ya, saya juga memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih tepuk tangannya? Baik, inilah dia penampilan dari Teteh kelas 10 IPS 4.
untuk teteh kelas 10 IPS 4 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, apa yang ada dalam daftar hal yang ingin Anda capai? Selamat pagi semuanya, Dewan Juri dan juga teman-teman yang telah membantu mendukung saya di sini. Menurut saya, menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh OSIS, apa hal yang ingin saya capai dekat dengan ini? Yang pertama, saya ingin menjadi siswa yang berprestasi. Mungkin pertama saya ingin berprestasi dalam segi akademik dan juga non akademik dengan mengikuti kegiatan kita ini, dan juga saya memiliki tujuan jangka panjang, yaitu masuk ke top PTN 1, 2 ataupun 3. Terima kasih. Mana nih tepuk tangannya? Selanjutnya ini penampilan dari kelas 11 MIPA 1. Kepada teteh kelas 11 MIPA 1 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, jika Anda menciptakan sebuah slogan untuk hidup Anda, apakah slogan itu dan kenapa Anda memilih slogan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Jika ada slogan dan apa alasannya, mengapa saya memilih itu menjadi slogan dalam hidup saya, adalah segala sesuatu itu memiliki harga yang harus dibayar. Artinya, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita harap kita miliki, harus kita bayar dengan pengorbanan, harus kita bayar dengan kerja keras, dan harus kita bayar dengan ketekunan. Intinya, tidak ada sesuatu yang dapat dicapai dengan hal yang mudah. Segala sesuatu perlu pengorbanan, segala sesuatu perlu pengorbanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya ini penampilan dari teteh kelas 11 IPS 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada teteh kelas 11 IPS 1 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, apa hal pertama yang Anda pikirkan pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Guru dan peserta juri juga, dan teman-teman saya yang selalu mendukung saya. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Izin
menjawab pertanyaan dari OSIS, hal pertama yang saya pikirkan pagi ini adalah saya bersyukur masih diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas saya sehari-hari. Dan juga saya bersyukur setelah berhasilnya acara pensi kemarin. Ya, sekian, terima kasih. Mana nih tepuk tangannya? Selanjutnya ini dia penampilan dari TT kelas 11 IPS 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada TT kelas 11 IPS 4 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, deskripsikan dirimu dalam satu kata dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu deskripsikan satu kata untuk diri saya. Deskripsinya yaitu saya itu adalah orang yang ceria. Mengapa ceria? Karena ketika kita ceria, kita selalu berpikir positif. Pikiran positif itu akan selalu membantu kita dalam melakukan apapun. Kita harus selalu berpikir positif agar semua hal yang ada di hidup kita ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mana nih tepuk tangannya? Selanjutnya ini dia penampilan dari TT kelas 11 IPA 8. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada TT kelas 11 IPA 8 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, jika kamu akan menjadi karakter kartun seumur hidup, apa yang akan kamu pilih dan kenapa kamu memilih karakter tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Dewan Juri, selamat pagi guru-guru. Untuk pertanyaan dari OSIS, saya akan menjawab. Saya itu cenderung memilih untuk menjadi Moana, karena teman-teman saya juga mengaku bahwa saya ini punya kepribadian seperti Moana. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi. Mana nih tepuk tangannya? Selanjutnya ini dia penampilan dari TT kelas 11 MIPA 5. Tepuk tangan yang meriah. Kepada TT kelas 11 MIPA 5 dipersilakan mengambil pertanyaan dari kami.
Pertanyaannya adalah, apa warna favoritmu? Dan jelaskan kenapa hal tersebut menjadi warna favoritmu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, saya sangat menyukai warna sky blue dari semua warna, bahkan casing HP ataupun saya suka warna sky blue. Mengapa? Karena lihat awan itu sangat indah untuk di siang hari, walaupun panas, awan itu sangat bagus untuk dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Baik, akan ada pertanyaan dari Dewan Juri untuk para 3 peserta yang terpilih yang dipanggil oleh Dewan Juri. Dipersilakan untuk maju. Terima kasih. Terima kasih Ibu selaku Dewan Juri, nanti berdua dengan Pak Ari akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, silahkan kelas 10. Pertanyaannya mudah ya. Kalian tadi sudah menjawab pertanyaan tentang apa tadi IPS 3? Tentang menceritakan diri kita di teman-teman biar bisa terbuka. Oke. Sekarang pertanyaan dari Ibu satu saja. Apa yang Anda inginkan dan Anda harapkan dari sebuah ajang seperti yang sekarang ini? Berikan alasannya. Sebelumnya terima kasih Bu Sasi untuk pertanyaannya. Apa yang saya harapkan dari ajang seperti ini adalah saya harapkan nanti ke depannya ajang seperti ini tuh bisa jadi media untuk teman-teman saya nanti bisa untuk mengekspresikan diri, apalagi bagi teman-teman yang passionnya untuk ikut duta atau yang fashion show seperti ini, biar mereka bisa mengekspresikan diri mereka karena sudah difasilitasi acaranya oleh sekolah. Lalu saya berharap kalau untuk dutanya sendiri nanti bisa menjadi apa ya, sebagai media kita di mana anak-anak tuh jadi, kan kalau duta jadinya face of Semansa ya, kita kan mewakili Semansa, jadi kita bisa menyebarkan nama baik Semansa. Misalnya yang dutanya nanti ikut acara Kamnong yang provinsi gitu kan, nanti juga membawa nama sekolah gitu. Jadi kita nanti bisa mengharumkan nama sekolah juga. Sekian, terima kasih Bu. Oke. Cukup. Terima kasih. Kami tahu bahwa masing-masing dari kalian ini memiliki visi yang besar di hidup kalian, cita-cita, terus hobi segala macam. Namun misalnya visi tersebut mengalami kegagalan di tengah-tengah cerita hidup Anda, kira-kira apa yang bakalan dilakukan? Terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Kalau untuk saya sendiri, yang pertama pasti saya tidak akan menyerah ya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalau misalnya saya memang di hidup ini kita gak seterusnya kita sukses terus, pasti di tengahnya ada aja kita gagalnya. Oleh karena itu pasti saya pertama saya introspeksi diri, saya salahnya di mana, lalu kedepannya saya bisa melakukan apa biar visi atau misi saya tuh bisa terjalankan lebih lancar lagi. Lalu kayak gitu, saya akan mencoba berusaha lebih keras terus agar semua yang saya inginkan dan semua yang saya harapkan bisa tercapai. Terima kasih Bapak. Mana nih tepuk tangannya? Oke, terima kasih. 11 MIPA 1. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan dan usahakan untuk sekolah ini jika kalian melihat di kelas kotor, di halaman banyak sampah, kemudian di toilet kotor? Kira-kira supaya tidak menjadi sebuah ondok, apa yang akan kalian lakukan? Silakan.
Terima kasih kepada Ibu Dewan Juri atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tentunya sebagai salah satu siswi SMA Negeri 1 Kota Serang, saya memiliki kesempatan untuk mengambil andil dalam melakukan hal tersebut. Tentunya saya akan memulai dari diri saya sendiri, mengingatkan dan mendisiplinkan diri saya sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, baik apapun atau kapanpun itu. Kemudian untuk kelas, kebetulan saya merupakan wakil ketua kelas di kelas 11 MIPA 1, oleh karena itu saya memiliki tanggung jawab yang besar. Tentunya bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk kelas saya. Semisal piket saya selalu mendisiplinkan piket. Setiap hari saya selalu menugaskan, saya sudah membentuk timnya dan lain sebagainya, dan itu berjalan setiap hari dimulai dari kelas 11, semoga sampai nanti saya lulus. Kemudian untuk sekolah, tentunya karena kita sebagai manusia, yang pasti dan yang utama adalah mengingatkan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika saya melihat ada orang yang buang sampah sembarangan, pasti akan saya ingatkan. Atau ketika ada sampah yang tergeletak dan tidak ada siapapun yang mungkin membuangnya, saya yang akan mungkin membuangnya. Sekian, terima kasih. Apakah cukup? Satu lagi pertanyaan. Silakan. Pertanyaan kedua, jika Diandra dihadapkan pada satu situasi di waktu dan tempat yang sama, dan Diandra harus memilih antara kerjasama tim atau individu yang dua-duanya itu penting, kira-kira Diandra akan memilih yang mana? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dewan Juri. Sebelumnya, saya adalah orang yang sangat mementingkan skala prioritas. Walaupun keduanya penting, tapi pasti selalu ada yang lebih penting. Kemudian, untuk memilih apakah kerjasama dalam tim, apakah saya individu, pertama kita lihat dari skala prioritas. Apakah yang tim lebih penting atau yang individu lebih penting? Kemudian peran. Kalau peran di dalam individu sudah pasti saya penting di dalam hidup saya. Tapi kalau dalam kerjasama tim, saya akan melihat posisi saya. Jika saya sebagai penanggung jawab, jika saya sebagai ketua, atau sebagai koordinator dan lainnya, tentu saya akan mengusahakan kerjasama tim. Namun, ketika kerjasama tim, di mana peran saya sangat dibutuhkan, namun dalam kehidupan individu saya juga sama dibutuhkannya, pasti akan saya luangkan dulu untuk kerjasama tim. Setelah itu, setelah saya mengamankan, setelah kerjasama tim bisa berjalan tanpa saya, sudah saya koordinasikan dengan baik, saya akan kembali bekerja untuk diri saya. Terima kasih. Cukup. Pak, apa yang kalian lakukan jika melihat teman kalian di sekolah ini ada yang membuli temannya? Apakah ikutan membuli? Ataukah akan mengingatkan, dan bagaimana cara mengingatkannya dan cara bersikap kamu ke temannya yang membuli? Silakan. Baik, ketika ada yang membuli di sekolah, tentunya saya akan mengingatkan orang yang membuli tersebut agar tidak membuli. Saya beritahu apa saja dampaknya jika ada orang yang dibully. Lalu jika memang orang itu tidak mempan diberitahu, saya akan memberitahu guru agar lebih menasihati, karena biasanya orang tua lebih ditaati nasihatnya daripada teman sendiri. Terima kasih. Pasti harus memiliki skill yang wajib, ya. Nah, kira-kira dalam setiap situasi, menurut Anda, kepemimpinan itu apakah penting? Silakan. Baik, kepemimpinan itu memang sangat penting, terutama ketika kita bekerja dalam kelompok. Jika misalnya dalam kelompok itu tidak ada orang yang bisa mengerjakan atau tidak ada orang yang bisa memecahkan masalah, kita bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan kita di situ dengan misalnya membantu menyelesaikan masalah atau mengkoordinir agar kelompok itu lebih berjalan dengan baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk maju ke depan. Oke, untuk 11 IPS 1 di dalam hidup ini
kita tidak selalu ada di atas, kita juga tidak selalu ada di bawah, dan selalu berputar, ya, itulah kehidupan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apa yang akan Aulia lakukan supaya yang ada di depan sekolah nih, di depan sekolah kan ada kotak ya. Ibu lihat setiap hari kayaknya kotaknya kok nggak nambah-nambah gitu ya. Apakah langsung ditaruh? Gimana caranya supaya kita bisa memakmurkan sekolah kita dan bisa membantu mungkin teman-teman kita yang bukan kurang ya, teman-teman kita supaya sama dengan kita. Silakan. Terima kasih kepada Bu Sasi atas pertanyaannya. Kotak amal yang dimaksud ya. Kalau menurut saya kotak amal sendiri itu sudah diberitahukan informasinya untuk membangun atau memperluas musola di sekolah kita, dan itu sudah terlaksana walaupun belum secara full dengan diadakannya pembagian zakat atau sedekah yang sudah dilakukan di setiap acara-acara keagamaan, dan itu menurut saya sudah membantu teman-teman yang secara ekonomi memang susah atau kurang, dan itu bisa terus dilakukan. Untuk memakmurkan sekolah sendiri itu menurut saya perlu diadakannya pengecekan bagi dana bos sekolah, dan juga penggunaan dana itu untuk dialokasikan yang benar sebagaimana mestinya. Yang seharusnya membangun fasilitas haruslah dibangun fasilitasnya, dan yang untuk diperbaiki fasilitasnya itu harus diperbaiki juga fasilitasnya. Untuk menyetarakan itu mungkin tidak akan terasa setaranya, walaupun bisa tetap terasa setaranya. Jadi bisa dari sikap teman-teman juga sekalian untuk selalu mengajak teman-teman yang mungkin secara ekonomi merasa kurang itu tidak dibeda-bedakan ataupun diasingkan. Terima kasih. Iya, cukup. Satu lagi. Pertanyaan berikutnya, jika Anda berada pada satu posisi dalam tim, ya, dalam tim tersebut terdapat pemimpinnya, gitu ya, dan Anda salah satu anggotanya. Nah, ketika itu anggota Anda mengalami atau membuat satu kesalahan, ya. Kira-kira apakah yang akan Anda lakukan terlebih dahulu? Apakah langsung melaporkan terhadap pimpinannya, atau Anda akan berdiskusi dulu dengan kelompoknya sehingga membereskan masalahnya terlebih dahulu? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di posisi saya sendiri sebagai anggota juga, sebagai rekan atau crew bersama dengan teman yang bersalah itu, saya akan paling utama yang saya akan lakukan adalah mengintrospeksi saya sendiri. Apakah saya ini sudah sama atau saya juga ada salah-salahnya. Jadi kalau semisalnya teman saya yang berbuat salah ini berbuat salah, saya akan introspeksi diri saya sendiri sebelum saya mengintrospeksi atau menegur teman saya yang memiliki kesalahan atau mengevaluasi kesalahan tersebut. Tentu saja saya akan mendiskusikannya dengan orang yang bersalah itu secara langsung, dan setelah itu saya akan menjadikan keputusan itu dan membicarakannya dengan pimpinan atau leader dari kelompok tersebut. Terima kasih. Oke, cukup. Baik, untuk akang dari kelas 10 MIPA 5 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami.
cowok ini ya nggak ekspresif. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang paling menginspirasi diri Anda? Saya. Baik, selamat pagi Dewan Juri dan rekan-rekan saya yang sudah hadir di sini. Orang yang paling mengisi inspirasi dalam hidup saya adalah bapak saya sendiri, karena bapak saya itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi dapat merantau, kerja keras dengan sungguh-sungguh, dengan rintangan yang tidak mudah, hingga dapat mencapai titik yang sekarang ini, hingga dapat membesarkan saya menjadi anak yang berbakti dan insya Allah dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Terima kasih. 10 MIPA 2. Baik, untuk Akang dari kelas 10 MIPA 2 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, apa hal yang membuatmu bahagia dan berikan alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dan teman-teman saya yang sudah menyaksikan kami. Izin menjawab pertanyaan dari Teosis. Apa yang membuat saya bahagia? Yaitu ketika orang tua saya senang, gembira terhadap anak-anaknya yang pulang ke rumah dengan membawa ilmu dan berkah sehingga dapat bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Terima kasih. Mana nih tepuk tangannya? 10 IPS 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk Akang dari kelas 10 IPS 4 dipersilakan mengambil pertanyaan dari kami. Jika bisa mengendalikan suatu elemen, udara, air, tanah, api, elemen apa yang akan Anda pilih? Dan berikan alasannya. Sebelumnya, selamat pagi kepada Bapak Ibu Juri serta hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Iku Trindra Surya Dharma, kelas 10 IPS 4. Sebelumnya izin menjawab dari pertanyaan Akang Teteosis. Jika diberi pilihan, elemen apa yang saya ingin kendalikan? Menurut saya ingin mengendalikan elemen air. Karena air merupakan kunci dari kehidupan ini. Tanpa adanya air, maka tidak ada yang namanya kehidupan. Semua sumber kehidupan itu berawal dari air. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari kelas 10 MIPA 7. Baik, untuk Akang dari kelas 10 MIPA 7 dipersilakan mengambil pertanyaan dari kami.
kita hias dengan lapisan cat warna biru, pola seperti apa yang akan kamu pilih? Apakah garis-garis, atau bulat-bulat, atau garis berombak, atau kotak-kotak catur? Jelaskan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Dewan Juri dan juga Dewan Guru dan juga teman-teman saya yang telah hadir di sini untuk menyaksikan ajang pentas duta ini. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Teteh Alsis kepada saya. Saya akan memberikan garis-garis berombak pada keramik tangkir keramik polos itu. Mengapa saya memberikan garis-garis berombak? Karena menurut saya garis-garis berombak itu menandakan juga kehidupan yang dijalani oleh kita ini. Karena dalam kehidupan tentu saja tidak selalu berjalan mulus dan selalu pasti ada rintangan, dan itu bisa menggambarkan kehidupan kita yang akan kita jalani. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk angkatan kelas 10 IPS 1 dipersilakan mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, ada hal yang ingin dikenal dan dikenang. Hal apakah itu? Pusing kali ya, berat. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Hal yang ingin saya kenal adalah pengalaman pada organisasi yang saya masuki, yaitu OSIS. Saya ingin mengenal organisasi tersebut lebih lanjut lagi sampai saya pada akhirnya. Dan hal yang akan saya kenang adalah pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi tersebut. Tepuk tangan yang meriah. Baik, kepada angkatan kelas 11 IPS 4 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pilih balik ke masa lalu atau ke masa depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya izin dijawab atas pertanyaan yang telah diberikan. Kalau disuruh pilih kembali ke masa lampau atau ke masa depan, mungkin saya akan lebih memilih untuk ke masa yang lampau ya, untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang saya perbuat ya. Dan mungkin akan bisa dievaluasi untuk masa mendatang ya. Kenapa saya nggak pilih masa yang akan datang? Karena jujur saya orangnya wayahnya aja, jalanin dulu. Jadi mau kedepannya kayak gimana itu urusan nanti. Yang penting saya bisa melakukan hal yang saya bisa lakukan secara terbaik sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari angkatan kelas 11 MIPA 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Apa yang akan dilakukan jika kamu satu-satunya orang yang selamat di kecelakaan pesawat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika saya satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat? Yang pertama, saya memperbaiki diri atas kesalahan yang lalu yang pernah saya alami, dan saya akan memperbaiki dan akan lebih sering melakukan ibadah, berdoa supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kepada kakak kelas 11 IPS 1 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Di antara dua pilihan, kamu memilih titik atau koma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru dan juga Dewan Juri yang telah hadir, dan juga teman-teman yang telah hadir hari ini. Pertanyaan yang diberikan OSIS adalah, kalau saya akan memilih titik atau koma, mungkin saya akan memilih titik. Kenapa? Karena saya akan ingin segera menuntaskan apa yang telah ada. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Sekali lagi beri kakak kelas 11 MIPA 2. Beri tepuk tangan. Baik, kepada kakak kelas 11 MIPA 2 dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dari kami. Pertanyaannya adalah, apa cara favoritmu untuk menantang diri sendiri dan keluar dari zona nyaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dan Akang TTOSIS atas pertanyaannya. Dan izin menjawab bagaimana cara saya keluar dari zona nyaman. Mungkin saya punya satu cara. Saya punya hobi yaitu badminton. Kadang saya untuk menjadi yang nomor satu, yang juara, saya perlu bekerja keras. Mungkin latihan sampai bahasanya itu mau muntah, kadang mau pingsan. Jadi saya terus memaksakan apa yang saya tuju. Terima kasih. Ini kami diskualifikasi. Dan selanjutnya kepada akak-akak yang terpilih oleh Dewan Juri dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, silakan 11 IPS 4. Oke, terima kasih. Ada istilah begini, galilah dirimu semaksimal mungkin antara kekurangan dan kelebihan. Untuk menutup kekurangan, seseorang harus bisa menggali dirinya sendiri supaya menjadi seseorang yang bisa menemukan jati dirinya atau keakuan, bukan egois ya, keakuannya. Pertanyaannya, saat ini medsos itu menjadi nomor satu buat kalian. Gimana caranya supaya medsos, terutama HP itu menjadi teman baik dan bukan menjadi penjahat? Silakan. Oke, terima kasih untuk Bu Sasi atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sekarang lagi zamannya medsos ya. Bagaimana caranya medsos ini menjadi teman baik, bukan malah menjadi teman jahat. Mungkin teman-teman yang sering main medsos pasti sering upload foto ya, sering upload foto, upload video, dan pasti ada yang namanya kolom komentar. Nah, di sini biasanya bisa menjadi penentu apakah akan menjadi teman baik, apakah akan menjadi teman yang buruk buat kita.
gimana sih caranya biar si medsos ini gak jadi teman yang buruk. Pertama mungkin kalau misalnya ada komentar negatif ya, komentar negatif dari orang-orang yang mungkin gak suka sama kita dan orang-orang yang bahasanya jengkel sama kita ya, gak usah terlalu dipeduliin ya, karena komentar dia ya gak akan sebegitu ngaruh lah. Terus yang kedua, gimana cara jadiin si medsos ini menjadi hal yang positif buat kita. Yang pertama mungkin kalau dari saya yang pribadi, saya orangnya suka silat, saya orangnya suka olahraga ya. Jadi saya pasti akan mempromosikan diri saya sendiri ya, memperlihatkan kelebihan-kelebihan saya mungkin dari segi berat badan saya atau mungkin kemampuan skill saya dalam pencak silat maupun prestasi-prestasi yang sudah saya raih. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Tadi saya memperhatikan jawaban Anda di pertanyaan dari OSIS. Jika Anda dihadapkan pada suatu kehendak yang dipaksakan kepada Anda, ya, sementara Anda memiliki visi hidup juga, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ari. Pertanyaannya adalah, jika saya dipaksa untuk memilih kehendak, padahal saya punya tujuan hidup, pegangan hidup. Saya yang pasti saya akan bertuju pada tujuan hidup saya dulu. Mungkin untuk pilihannya akan saya pertimbangkan apakah memang worth it untuk saya pilih ataupun bisa memang saya jalankan secara bersamaan, yang juga bisa saya pertimbangkan. Tapi yang pasti saya orangnya sangat memegang teguh prinsip hidup saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Mana nih tepuk tangannya? Untuk sekolah MIPA 7 di dalam hidup, tadi Ibu bilang tidak selalu di atas dan tidak selalu di bawah. Yang kali ini Ibu bilang bahwa jadilah orang yang tahu di tahunya dan bukan menjadi orang yang tahu atau tidak tahu di tahunya. Menurut Anda, orang seperti apakah yang akan kira-kira selamat paling tidak untuk ke masa depan? Apakah menjadi orang yang tahu di tahunya, ataukah menjadi orang yang tidak tahu di tahunya, ataukah menjadi orang yang tahu di tahunya dan tahu di tidak tahunya? Alasannya pertama-tama saya ingin terima kasih kepada Bu Sasi yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Menurut saya sendiri, orang yang akan selamat adalah orang yang tahu di tahunya dan orang yang tahu di tidak tahunya. Mengapa begitu? Menurut saya, di kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang menjadi rintangan di kedepannya. Dan juga banyak juga hal yang sudah terjadi masa lampau, entah itu berhasil ataupun tidak berhasil. Karena itu, jika kita sudah mengetahuinya, kita harus berusaha memperbaiki itu agar nantinya bisa kita ubah menjadi lebih baik di masa depan. Dan jika kita tidak mengetahui hal tersebut, kita harus berusaha menggali lebih dalam agar kita mengetahui apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi lebih baik dan akan berhasil nantinya di masa depan. Terima kasih. ya cukup dilanjutkan dari Pak Ari. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi seorang pemimpin, karena pasti setiap manusia itu ditakdirkan menjadi pemimpin.
ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Kira-kira pemimpin seperti apa yang paling ideal bagi Anda? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Ari. Izin menjawab. Menurut saya sendiri, idealnya sebagai pemimpin adalah seseorang yang mampu mengkoordinir, mengatur, dan bisa mengayomi organisasinya sendiri ataupun kelompoknya. Karena jika seorang pemimpin tidak memiliki salah satu dari tersebut, akan sulit nantinya ke depannya agar bisa memimpin suatu organisasi ataupun kelompok. Bukan berarti dia harus benar-benar memiliki semuanya, tapi itu adalah fondasi bagaimana Anda bisa menjadi seorang pemimpin. Sekian, terima kasih. Yang dari sebelah si Batu 7, maka yang putra yang maju tinggal satu lagi. Silakan kepada kelas 11 MIPA 1. Silakan. Oke, terima kasih untuk 11 MIPA 1. Tadi Ibu mengatakan, galilah dirimu semaksimal mungkin untuk menjadi diri sendiri agar memiliki jati diri. Yang artinya, tadi juga udah ada pertanyaan yang kedua, bahwa kita harus tahu ditaunya dan tahu tidak tahunya agar bisa menutupi kekurangannya. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan jika ini hanya dengan istilah be negatif, supaya be negatif ini menjadi positif untuk diri sendiri? Be negatif, misalkan orang akan mengatakan kamu memang tadi sesuatu yang negatif untuk kita, supaya negatif itu menjadi positif untuk diri kita. Apa yang kalian lakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Dewan Juri, dengan saya menjawab. Yang pertama, kita tidak jangan hiraukan kata orang lain, omongan negatif yang membuat kita jadi ngedown, ngedrop, atau ya membuat kita jadi sakit. Jadi yang pertama, kita mengubah diri kita sendiri, berubah, memperbaiki kesalahan yang sebelumnya sudah terjadi, dan kita buktikan kepada orang-orang bahwasannya kita bisa mengasih wawasan yang positif kepada orang lain, masyarakat, keluarga, bahkan negara. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda dihadapkan pada 3 pilihan dan salah satunya harus ditunjuk, maka pilihannya adalah antara fisik, ilmu, dan juga adab. Kira-kira dari ketiga pilihan tersebut Anda akan menjunjung tinggi yang paling pertama yang mana? Berikan alasannya. Ya, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya suruh pilih antara 3 itu, saya lebih pilih adab. Karena sudah dikatakan di hadis para ulama bahwasanya adab itu lebih tinggi, harus lebih tinggi. Kalau adab kita sudah tinggi, maka semua akan ikut kepada kita. Adab itu yang harus diutamakan di agama kita, atau untuk melakukan ke teman kita, ke keluarga kita. Karena adab ini harus dipakai di setiap hari. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya kita tuh harus berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Karena apa? Karena adab ini bisa menaikkan ilmu kita atau fisik kita yang lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.